Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai integral permukaan mata kuliah kalkulus multivariat. Nah, kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Aula Friansyah dan rekan saya bernama Muhammad Rizal Dasri. Nah, adapun sub pembahasan materi kami integral permukaan yaitu yang pertama mengenai definisi, kemudian yang kedua yaitu mengenai flux medan vektor menembus permukaan, kemudian yang kedua yaitu luas permukaan untuk permukaan terparameterkan. Nah, yang pertama untuk integral permukaan definisinya. Nah, integral garis menggeneralisasi integral tentu yang biasa. Dalam cara yang serupa, integral permukaan menggeneralisasi suatu integral lipat 2. Nah, definisinya misalkan misalkan permukaan G itu berupa garis Z sama dengan f x, y atau f x, y, z sama dengan f x, y dikurang z. Nah, misalkan R ini proyeksi terhadap G pada bidang x, y, maka akan terbentuk partisi-partisi R yang menjadi n bagian atau sebanyak n, misalkan R1, R2 sampai dengan Rn. Nah, kita pilih vektor I, vektor yi itu adalah elemen Ri, dan vektor I, vektor yi, vektor zi itu adalah elemen daripada gi, di mana partisi G yang bersesuaian dengan R. Nah, jika kita bentuk dalam jumlah Riemann, maka kita memperoleh sigma I sama dengan I sampai dengan N, di mana G vektor XI, Y vektor YI, vektor ZI delta GI, dengan delta GI sama dengan luas GI. Nah, jika kita bentuk dalam rumus integral permukaan dari G atas G adalah integral lipat 2 dari fungsi G X, Y, X ds sama dengan limit mutlak P menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N fungsi G vektor XI, vektor YI, vektor ZI delta GI. Nah, atau dapat kita rumuskan pula menjadi integral lipat 2 dari G fungsi G X, Y, Z ds sama dengan integral lipat 2 dari R fungsi G X, Y, fungsi F dalam X, Y kali akar fungsi diferensial fungsi X pangkat 2 dikali diferensial fungsi Y pangkat 2 ditambah 1 dA. Nah, diberikan teorema A, misalkan G suatu permukaan yang diberikan oleh Z sama dengan fungsi dalam X, Y dengan X, Y di R. Nah, jika F mempunyai turunan-turunan parsial orde pertama yang kontinu dan fungsi G, X, Y, Z itu sama dengan X, Y fungsi dalam X, Y kontinu pada R,
maka integral lipat 2 dari G fungsi G X, Y, Z ds sama dengan integral lipat 2 dari R fungsi G X, Y, fungsi dalam X, Y dikali akar diferensial dari X pangkat 2 dikali diferensial dari fungsi Y pangkat 2 ditambah 1 dy dx. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk dalam pembahasan contoh soal. Nah, contoh yang pertama, hitunglah integral lipat 2 dari G Z ds, di mana G adalah permukaan Z sama dengan akar 4 kurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, penyelesaiannya pertama, Z sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat ini kita rasionalkan atau kita hilangkan akarnya, maka Z nya kita kuadratkan, kemudian atau kedua ruas kita kuadratkan sehingga akarnya hilang, sehingga kita peroleh Z kuadrat itu sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi Z kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, misalkan G bagian atas kulit bola dengan jari-jarinya itu sama dengan 2. Nah, jika R proyeksi G pada bidang X, Y berupa lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4, maka kita punya Z sama dengan akar 4 dikurang X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Maka fungsi diferensial fungsi X itu sama dengan 1/2 kali 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat min 1/2 dikali min 2X sama dengan min X per akar 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Selanjutnya untuk diferensial fungsi Y kita peroleh sama dengan 1/2 dikali 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat pangkat min 1/2 dikali min 2Y sama dengan min Y per akar 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan kedua diferensial tersebut menjadi diferensial fungsi X kuadrat ditambah diferensial fungsi Y kuadrat ditambah 1 menghasilkan X kuadrat per 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat ditambah, karena di sini tadi 1, maka kita ubah dalam bentuk pecahan sehingga kita peroleh tambah 4 kurang X kuadrat dikurang Y kuadrat per 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Maka setelah kita operasikan kita peroleh 4 per 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, jadi setelah penyelesaian tersebut kita peroleh itu integral lipat 2 dari G Z ds sama dengan integral lipat 2 dari R Z akar diferensial fungsi X kuadrat dikali diferensial fungsi Y kuadrat ditambah 1 dA. Nah, sama dengan integral lipat 2 dari R, kita masukkan nilai-nilai dari akar diferensial tadi, kita peroleh
4 dikurang X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dikali akar 4/4 dikurang X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dA. Nah, setelah kita operasikan, kita memperoleh 2 integral lipat 2 dari R dA. Nah, di mana daerah R-nya ini adalah titik R, theta, di mana 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 2, 0 lebih kecil dari theta, lebih kecil sama dengan 2 pi, sehingga kita peroleh integral lipat 2 dari G Z ds sama dengan 2 integral lipat 2 dari R dA sama dengan 2 integral dari batas bawah 0 sampai batas atas 2 pi dalam integral 0 batas bawah 0 sampai 2 R dr d theta sama dengan 8 pi. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, hitunglah integral lipat 2 dari G X Y tambah Z ds dengan Y adalah bagian bidang 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3 yang berbentuk segitiga R dengan titik-titik sudut 0,0, 1,0, dan 1,1 pada bidang XY. Nah, adapun penyelesaiannya, dalam kasus ini Z itu sama dengan 3 tambah Y kurang 2X. Nah, sama dengan fungsi dalam X, Y, fungsi X sama dengan min 2. Nah, untuk fungsi Y itu sama dengan 1. Saya ulangi, untuk diferensial fungsi X itu sama dengan min 2, untuk diferensial fungsi Y itu sama dengan 1, dan fungsi G dalam X, Y, Z itu sama dengan X, Y tambah 3 tambah Y kurang 2X. Nah, jadi integral lipat 2 dari G X, Y tambah Z ds itu sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dalam integral dikali integral batas bawah 0 batas atas X dalam X Y tambah 3 tambah Y kurang 2Z dikali akar 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 dy dx. Nah, setelah itu kita integralkan dulu dy-nya. Kita peroleh akar 6. Kita integralkan dulu terhadap dy sehingga kita peroleh akar 6 integral dikali integral dengan batas bawah 0 batas atas 1 X Y kuadrat per 2 tambah 3Y tambah Y kuadrat per 2 dikurang 2XY. Karena tadi diintegralkan, maka kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita peroleh akar 6. Untuk integral akar 6 dikali integral dengan batas bawah 0 batas atas 1
dikali X pangkat 3 per 2 ditambah 3X dikurang 3X pangkat 2 per 2 dx. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi dengan mengintegralkan, kemudian mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita peroleh itu 9 akar 6 per 8. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Rizal Desri. Sekian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara awal. Nah, di sini saya akan membahas tentang flux medan vektor menembus permukaan. Misalkan G suatu permukaan dua sisi yang mulus demikian, dan anggap bahwa ia terendam di dalam fluida dengan suatu medan kecepatan kontinu F, X, Y, Z. Jika delta S adalah luas sepotongan kecil dari G, maka di sana F hampir konstan dan volume fluida delta F yang melewati potongan ini dalam arah normal suatu N adalah delta F sama dengan F kali N delta S. Nah, kita simpulkan bahwa flux F yang melintasi G integral lipat 2 dari G F kali N delta S. Teorema B. Misalkan G permukaan mulus dua sisi yang diberikan oleh Z sama dengan F XY dengan XY di R. Misalkan N menyatakan normal satuan ke atas pada G jika F mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu dan F sama dengan MI tambah NJ tambah VK, suatu medan vektor kontinu, maka flux F yang melintasi G diberikan oleh flux F sama dengan integral lipat 2 dari G F kali N ds sama dengan integral lipat 2 dari R dalam kurung min M Fx dikurang NFY tambah P dx dy. Nah, selanjutnya contoh soal. Nah, pertama, hitunglah flux untuk medan vektor F sama dengan XI tambah YJ tambah ZK yang melintasi bagian G dari paraboloid Z sama dengan 1 kurang X kuadrat tambah Y kuadrat yang terletak di atas bidang Y, XY, dengan mengambil vektor N dianggap menuju keluar G. Nah, penyelesaian dari soal ini adalah Z sama dengan Fxy dikurang sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, diperoleh paraboloid seperti gambar di samping. G adalah permukaan yang terletak di atas bidang XY. Maka akan diperoleh proyek G di bidang XY berikut. Dari gambar didapati bahwa domain berbentuk lingkaran sehingga dapat menggunakan koordinat polar di mana D sama dengan R, delta di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 1. 0 lebih kecil sama dengan delta lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, dari pembahasan tadi, dari Z sama dengan Fx Y dikurang sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat diperoleh Fx sama dengan
min 2x dan PY sama dengan min 2Y. Maka flux F sama dengan integral lipat 2 dari G F kali ND dikali N ds sama dengan lipat 2 dari integral lipat 2 dari R dalam kurung min mfx dikurang nfy ditambah p dA sama dengan integral lipat 2 dari R min x dikurang min 2x dikurang y dalam kurang min 2y ditambah z dA sama dengan integral lipat 2 dari R dalam kurung 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah dalam kurung 1 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat dA. Nah, selanjutnya integral lipat 2 dari R dalam kurung 1 tambah x kuadrat ditambah y kuadrat per dA. Nah, selanjutnya integral batas 2pi Integral batas bawah 0 sampai integral atas dari batas bawah 0 sampai batas atas 2pi. Integral batas atas 0 sampai batas 1 dan kurang ft delta tadi itu. Nah, selanjutnya sama dengan integral dari batas bawah 0 sampai batas atas 2pi integral batas bawah 0 sampai batas atas 1 dalam kurung R tambah R pangkat 3 dr delta. Nah, selanjutnya integral batas bawah 0 sampai batas atas 2pi integral batas bawah 0 sampai batas atas 1 dalam kurung R tambah R pangkat 3 dr delta sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas 2pi dalam kurung R kuadrat per 2 ditambah R pangkat 4 per 4 dari batas 1 0 delta. Batas atas 1 dan batas bawah 0 delta d delta sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas 2pi 3/4 d delta sama dengan 3/4 dalam kurung 2pi sama dengan 3pi per 2. Nah, selanjutnya luas permukaan untuk permukaan terparameterkan. Luas permukaan potongan kecil GI adalah secara aproksimasi delta SI sama dengan garis mutlak A delta UI fungsi RU dalam UI, FI dikali delta FI fungsi RP dalam UI, FI sama dengan garis mutlak fungsi RU dalam UI, FI dikali fungsi RP dalam UI, FI delta UI delta FI. Karena itu, luas permukaan terparameterkan adalah SA sama dengan garis integral lipat 2 dari R garis mutlak fungsi RU dalam UI, FI dikali fungsi RP dari UI, FI dA
Nah, diferensial dari luas permukaan adalah ds sama dengan garis mutlak fungsi RU dari UI, FI dikali fungsi RP dari UI, FI dA. Kemudian, integral permukaan untuk permukaan terparameterkan adalah integral lipat 2 dari G fungsi F X, Y, Z ds sama dengan integral lipat 2 dari R fungsi fungsi R dari U, F garis mutlak fungsi RU dari U, F dikali fungsi RP dari U, F dA. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk contoh soal. Tentukanlah integral lipat 2 dari S X kuadrat ds, di mana S adalah permukaan dari persamaan vektor fungsi R dari pi, theta sama dengan sin pi dikali cos theta kali i ditambah sin pi kali sin theta kali j ditambah cos pi dikali k. Nah, biasanya yaitu diperoleh R fungsi Rp sama dengan cos pi dikali cos theta, cos pi dikali sin theta, min sin pi. Nah, kita dapat R0 sama dengan I sin pi dikali sin theta, sin pi dikali sin cos theta, 0. Didapatkan garis R dikali garis Rp dikali R0 sama dengan sin P. Maka integral permukaannya adalah integral lipat 2 dari G X kuadrat ds sama dengan sin P kali cos theta kuadrat dari garis Rp dikali R0 dA sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas 2pi, integral batas bawah 0 sampai batas atas pi sin kuadrat pi dikali cos kuadrat theta dikali sin pi d theta sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas 2pi cos kuadrat theta d theta. Integral batas bawah 0 sampai batas atas pi sin kuadrat pi d pi sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas 2pi per 1/2 dikali 1 ditambah cos 2 theta. Integral batas bawah 0 sampai batas atas pi dikali sin pi dikurangi sin pi cos kuadrat pi dp. Nah, didapatkan 1/2 dalam kurun theta tambah 1/2 sin 2 theta batas bawah 0 batas atas 2pi dikali min cos
Pi ditambah 1/3 cos pangkat 3 Pi batas bawah 0 dan batas atas Pi didapatkan sama dengan 4 Pi per 3. Nah, itulah tadi dari pembahasan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.